Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 114. Melihat Bagus Sajiwo tersenyum lebar, Ki Sarwaguna bertanya. Anak Mas Bagus, mengapa Andika tersenyum? Bagus Sajiwo terkejut, tidak menyangka bahwa senyumnya mendapat perhatian Ki Sarwaguna. Paman. Saya senang sekali melihat Joko demikian akrab dengan Nimas Ratna. Ki Sarwaguna mengerutkan alisnya. Mengapa Andika merasa senang sekali, anak Mas? Mengapa, Paman? Tentu saja saya senang sekali. Saya melihat Djoko Darmono cocok sekali dengan Nimas Ratna. Mereka merupakan pasangan yang serasi, keduanya sakti dan gagah perkasa, juga tampan gagah sedangkan Nimas Ratna Manohara cantik jelita dan digdaya. Ki Sarwaguna diam saja dan tampak termenung agak lama. Kemudian dia mengangkat mukanya yang tadi ditundukkan, memandang kepada Bagus Sajiwo. Pandang matanya tajam penuh selidik. Melihat sepasang mata Ki Sarwaguna menatapnya seperti itu, Bagus Sajiwo diam-diam merasa heran dan dengan pandang matanya dia bertanya-tanya. Anak Mas Bagus, berapakah usia Andika sekarang? Ditanya usianya secara tiba-tiba begitu, Bagus Sajiwo menjadi semakin heran, akan tetapi dia menjawab juga. Kalau tidak salah, saya berusia hampir 21 tahun, Paman. Maafkan aku, anak Mas, kalau aku banyak bertanya tentang keadaanmu. Akan tetapi aku ingin sekali mengetahui apakah anak Mas Bagus Sajiwo sudah beristri, ataukah sudah bertunangan? Bagus Sajiwo tersenyum dan menggeleng kepalanya. Belum, Paman. Akan tetapi, tentu ayah ibumu sudah mendapatkan seorang gadis pilihan mereka untuk kelak menjadi istrimu, bukan? Kembali Bagus Sajiwo menggeleng kepalanya. Saya kira tidak, Paman. Saya yakin bahwa ayah ibuku tidak akan memaksakan sesuatu kepada saya, terutama soal perjodohan. Akan tetapi sungguh aneh, anak Mas. Andika adalah putra tunggal Ki Tejamanik yang terkenal dengan julukan Si Pecut Bajrakirana, ibumu Nyi Retno Susilo juga terkenal sebagai seorang wanita sakti. Andika sendiri seorang pemuda sakti mandraguna dan usia Andika sudah cukup dewasa untuk memasuki kehidupan berumah tangga, beristri dan beranak. Bagus Sajiwo menghela napas panjang. Sama sekali belum terpikirkan oleh saya untuk berumah tangga, Paman. Diam-diam di dalam hatinya, Ketua Dria Pawitra itu merasa lega dan girang sekali. Sejak pertemuan pertama dengan Bagus Sajiwo, sudah timbul keinginan dalam hatinya untuk menjodohkan anak tunggalnya, Ratna Manohara, dengan pemuda ini. Apalagi setelah dia menyaksikan sendiri betapa saktinya pemuda putra pendekar pecut sakti Bajrakirana itu. Pemuda yang menjadi putra pasangan pendekar sakti yang terkenal sebagai pahlawan dan berwatak satria, sakti mandraguna, berwajah cukup ganteng dan gagah, dan ternyata sekarang masih belum menikah dan belum terikat perjodohan dengan gadis lain. Alangkah akan bahagianya hatinya kalau dapat memiliki mantu seperti pemuda ini, berbesan dengan Ki Tejamanik yang terkenal. Kalau menurutkan dorongan hatinya, ingin sekali dia pada saat itu juga mengeluarkan isi hatinya kepada Bagus Sajiwo. Akan tetapi dia menahan diri. Kalau dia menyatakan keinginannya kepada Bagus Sajiwo dan pemuda itu mau menerimanya sebagai ayah mertuanya, tentu saja hal itu akan membuatnya berbahagia sekali. Akan tetapi bagaimana kalau pemuda itu menolak? Dia tentu akan merasa malu bukan main. Tidak sepatutnya kalau pihak wanita yang melamar pria. Selain itu, dia harus mengingat akan putrinya sendiri. Ratna Manohara adalah seorang gadis yang biarpun lembut, sopan dan pendiam, namun berhati keras kalau mempertahankan pendiriannya. Melihat Ketua Dria Pawitra itu berdiam diri, Bagus Sajiwo yang tidak ingin meneruskan pembicaraan mengenai dirinya, lalu membelokkan percakapan. Paman, saya telah mengenal Djoko Darmono dengan baik. Kami menjadi sahabat yang akrab sekali. Saya tahu bahwa dia adalah seorang pemuda yang selain tampan, juga sakti mandraguna. Sungguh kasihan sekali nasibnya. Begitu bertemu dengan gurunya di sini, gurunya tewas dan dia hidup sebatang kara. Ki Sarwaguna menghela napas panjang. Aku pun merasa kasihan dan menyesal sekali, anak Mas. Dahulu, sekitar 20 tahun yang lalu,
aku sudah mengenal Nini Kuntigarba dan sekarang, Djoko Darmono yang menjadi muridnya membela perguruan kami, bahkan Nini Kuntigarba tewas ketika bertempur membela pihak kami. Memang benar, Paman. Sungguh Djoko Darmono berjasa besar terhadap Dria Pawitra sehingga dia mengorbankan gurunya yang menjadi pengganti orang tuanya. Mengingat akan itu semua, Paman, bukankah sudah tepat sekali andai kata Djoko Darmono menjadi jodoh Nimas Retno Manohara? Apalagi melihat hubungan di antara mereka begitu akrab? Mendengar ucapan Bagus Sajiwo, orang tua itu menghela napas panjang sebelum menjawab. Mestinya begitu, anak mas. Hanya sayang ada beberapa kendala yang membuat aku ragu dan belum berani mengambil keputusan. Pertama, walaupun aku dulu mengenal Nini Kuntigarba, namun aku tidak pernah mengenal Djoko Darmono dan baru sekarang aku mengetahui bahwa mendiang Nini Kuntigarba mempunyai seorang murid laki-laki. Aku belum mengenal dan belum mengetahui benar bagaimana watak Djoko Darmono walaupun Andika telah mengatakan bahwa dia berbudi baik. Kedua, urusan perjodohan ini harus diketahui lebih dulu dan disetujui anakku Ratna Manohara. Dan yang ketiga dan inilah yang meragukan hatiku adalah bahwa dulu aku mengenal Nini Kuntigarba sebagai seorang yang berwatak aneh dan keras sekali, juga amat kejam terhadap musuh-musuhnya, walaupun dia bukan termasuk golongan sesat atau jahat. Aku khawatir kalau wataknya yang amat kejam itu ia turunkan atau wariskan kepada muridnya itu. Diam-diam Bagus Sajiwo harus mengakui bahwa keraguan Kisarwaguna itu cukup beralasan maka dia tidak menyinggung lagi urusan perjodohan antara Djoko Darmono dan Ratna Manohara. Mereka lalu bicara tentang pemberontakan yang sedang dipersiapkan oleh Belambangan terhadap Mataram. Kisarwaguna menyatakan bahwa dia akan mempersiapkan para murid untuk kelak membantu Mataram apabila Belambangan dan sekutunya mulai melakukan penyerban ke dalam wilayah Mataram. Kami harap Andika dan Djoko Darmono dapat bekerja sama dengan kami untuk membantu Mataram menghadapi Belambangan, anak mas. Sesungguhnya, tadinya kami sama sekali tidak mempunyai niat untuk terlibat dalam pertentangan antara Kadipaten Belambangan dan Kerajaan Mataram. Akan tetapi setelah kami dimusuhi Belambangan karena tidak mau membantu mereka memusuhi Mataram sehingga kami kehilangan 9 orang murid yang tewas, maka kami tidak dapat tinggal diam dan harus menentang Belambangan, membantu Mataram.